Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial dalam perkembangan menuju kematangan sosial. Individu sebelum mencapai kematangan sosial itu ada prosesnya. Jadi sebelum individu mencapai tingkat kematangan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, itu ada proses-prosesnya. Bentuk tingkah laku sosial yang pertama yaitu pembangkangan, agresi, berselisih, persaingan, tingkah laku berkuasa, kerjasama, mementingkan diri sendiri, simpati. Jadi ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Sebelum menuju kematangan sosial. Di sini kita akan membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama yaitu faktor yang terbesar, keluarga. Proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian anak banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain juga banyak ditentukan oleh keluarga. Faktor yang kedua yaitu kapasitas mental dalam hal emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, menyelesaikan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi itu juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Faktor yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Orang yang berpendidikan pasti akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Tingkat perkembangan sosialnya pun akan berbeda antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Usaha membantu perkembangan sosial remaja dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada hal-hal yang dapat membantu perkembangan sosial remaja dan dampaknya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima masyarakat. Contohnya, kelompok olahraga koperasi, kesenian, dan semacamnya. Tapi harus di bawah asuhan para pendidik di sekolah atau para tokoh masyarakat di dalam kehidupan masyarakat. Khususnya di dalam sekolah, perlu sering diadakan kegiatan bakti sosial, bakti karya, dan kelompok-kelompok belajar yang harus di bawah asuhan para guru pembimbing. Hal ini sangat penting sekali untuk membantu perkembangan sosial remaja dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tahap-tahap perkembangan bahasa. Menurut Charles Likens, terdapat tiga tahap perkembangan kalimat pada anak usia 5 tahun pertama. Tahap yang pertama yaitu prelingual, yang kedua lingual dini, yang ketiga yaitu diferensiasi. Kita akan membahas satu-satu. Prelingual.
usia bayi baru lahir sampai usia 1 tahun. Pada tahap ini, anak berkemampuan mengoceh sebagai cara berkomunikasi dengan orang tuanya. Pada saat itu, bayi tampak pasif menerima stimulus, tetapi bayi mampu memberikan respons yang berbeda-beda terhadap stimulus tersebut. Jadi pada tahap ini, hanya bisa mengoceh sebagai cara berkomunikasi. Yang kedua yaitu lingual dini, usia 1 sampai 2,5 tahun. Dalam tahap ini, kemampuan anak dalam membuat kalimat satu kata maupun dua kata dalam suatu percakapan dengan orang lain. Jadi pada tahap ini, bahasa anak hanya membuat kalimat satu atau dua kata. Yang ketiga yaitu tahap diferensiasi, usia 2,5 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kemampuan anak menguasai bahasa sesuai dengan aturan tata bahasa yang baik dan sempurna, yaitu kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Di sini ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa individu. Yang pertama, umur. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman, dan meningkatkan kebutuhan. Jadi semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan, sehingga bahasanya semakin berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, kondisi fisik. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi akan lambat dalam mengembangkan bahasanya, seperti seorang yang bisu atau tuli atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil untuk cukup besar dalam berbahasa. Jadi lingkungan desa dengan kota bahasanya akan berbeda. Perkembangan bahasanya akan berbeda. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Keluarga berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan fasilitas untuk perkembangan bahasa anak. Sedangkan yang berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah kurang mampu atau tidak mampu menyediakan fasilitas untuk perkembangan bahasa anak. Yang terakhir yaitu faktor kecerdasan. Ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan yang baik akan mampu berkembang, akan mampu mengembangkan bahasa atau kosakata yang dimilikinya. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebaiknya, kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan murid. Hal-hal yang dapat dilakukan: yang pertama, murid perlu melakukan pergaulan dengan teman-temannya. Yang kedua, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Jadi murid atau peserta didik diharapkan bergaul dengan teman-teman yang bervariasi bahasanya.
Bisa juga dengan studi banding atau yang lainnya yang dapat mengasah atau meningkatkan kemampuan bahasa remaja. Kesimpulannya, perkembangan intelek merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan kegiatan mental, seperti berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, dan memecahkan persoalan melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, perkembangan intelek ialah proses seseorang dalam berpikir, dalam menganalisis, dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi, perkembangan intelek dipengaruhi beberapa hal. Bertambahnya informasi yang disimpan, banyaknya pengalaman, dan dengan adanya kebebasan berpikir. Selanjutnya, perkembangan sosial adalah perkembangan tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial dipengaruhi beberapa faktor: keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi beberapa faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, kecerdasan, status sosial ekonomi, dan kondisi fisik terutama kesehatannya. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika banyak kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.